Oke, siap. Kamera siap. Yang 3, 2, 1. Ya. Silakan perkenalannya. Oh ya, nama saya Marcelo Gavriel Lukman. Di sini bertugas sebagai tim pendaftaran untuk vaksinasi. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab di bagian pendaftaran ini? Nah, oke. Jadi kalau bagian pendaftaran itu sebenarnya untuk registrasi awal vaksinasi. Sebelum kita mau suntik, itu awalnya harus diregis dulu. Jadi kita ada semacam satu sistem namanya Piker. Nah, Piker ini tuh dari pemerintah untuk nge-record semua data history untuk vaksinasi. Jadi vaksinasi pertama, kedua, dan sekarang kita lakukan kan booster ya, bisa booster juga. Nah, jadi sebenarnya kita bisa cek tiketnya, kita bisa cek KTP dan semua biodatanya sih, sebenarnya itu aja. Tugas dan tanggung jawab saya di bagian pendaftaran dan loket utama antara lain kita melakukan pendataan untuk para warga yang akan melakukan vaksin. Lalu yang kedua juga kita menjaga protokol kesehatan untuk para warga yang akan melakukan vaksin. Lalu yang ketiganya juga kita bersama-sama dengan umat ya kan sampai selesai. Jadi biar vaksin tetap berjalan dengan baik ya kan. Tanggung jawab saya antara lain ya saya bertanggung jawab semuanya dari loket utama sampai nanti di observasi nanti setelah sudah warga melakukan vaksin. Paling itu aja yang bisa kami sebutkan. Ya sebenarnya kalau tantangannya itu, kalau untuk yang dari sistemnya sendiri, yang pikirnya itu, kita kan kerjasama sama puskesmas. Kalau misalkan ada masalah yang kita nggak bisa handle, itu emang harus orang puskesmasnya yang turun tangan. Dan sementara kadang orang puskesmas itu sendiri nggak standby di sini. Jadi kita harus kontak keluar lagi. Terus ya kalau internet atau database dari pikernya itu sendiri yang lagi ngedown itu emang susah sih. Ya harus nunggu lama. Sedangkan kadang dari akseptor vaksinnya sendiri nggak sabaran. Itu dia kadang yang bikin susah juga sih. Kita juga serba salah mau kayak gimana kan. Aduh, kalau ngomong tantangan sih aduh banyak banget ya kan. Ya pertama ya kan warga yang tidak mau antri ya kan. Lalu keduanya ya kan warga yang pengen cepet-cepet ya kan, karena kan kita kan daftarnya itu kan online itu kan biar tidak terjadi kerumunan. Yang jam 8 itu misalnya contoh 100, yang jam 9 100, jam 10 100, jam 11 100 itu dibagi-bagi biar tidak terjadi kerumunan ya kan. Tapi kadangkala warganya nggak mau sabaran ya kan, wah ini saya udah daftar Pak, udah daftar satu keluarga ya kan. Kadangkala hal-hal seperti itu terjadi, jadi kita debat, jadi menimbulkan antrian yang panjang kadangkala seperti itu ya kan. Apa sih dok tantangannya selama dokter bertugas di sini? Oke, tantangan ya. Sebenarnya sih karena kita bertugas di dalam pelayanan vaksinasi, mau nggak mau tantangannya adalah kita kan hanya bisa melayani 300 sampai 400 maksimal. Nah, kita buka pelayanan vaksinasi lewat Google Form. Dan itu tuh karena umat di MKK ini nggak sedikit kan, pasti banyak nih, ada 12 wilayah. Dan belum lagi termasuk keluarga dari 12 wilayah itu, sehingga banyak yang tidak mencukupi di dalam pelaksanaan atau pendaftaran lewat link. Sehingga nanti ada yang minta marah-marah lah karena kok baru dibuka udah tutup. Jadi kurang terus gitu ya. Dan kita karena hari Minggu sudah ada pelayanan misa dengan 3 kali, sehingga kita untuk pelayanan vaksinasinya hanya bisa dilakukan di hari Sabtu. Nah, ini lagi kendalanya. Kalau yang dulu tahun lalu kita bisa Sabtu dan Minggu, tahun ini kita hanya bisa melakukan di hari Sabtu. Itu salah satu kendalanya adalah kurang waktunya. Dan relawannya, karena sekarang sudah banyak yang kembali ke kuliah, kembali lagi ke kantor,
sehingga kita kekurangan relawan. Nah, kalau ada bantuan dari umat juga yang mau untuk melayani sesama kita sangat welcome banget nih, gitu. Kalau untuk masalah dari pelayanan vaksinasinya, peralatannya dan lain-lain kita sudah dipenuhi. MKK itu sangat mensupport pelaksanaan ini sehingga semuanya bisa diberikan, fasilitasnya diberikan lah gitu, disupport. Saat ini sedang melayani vaksinasi untuk anak-anak dan Ya, betul. Saat ini kita sedang melayani untuk memberikan vaksin masyarakat. Itu ada 3 atau 4 jenis vaksin. Yang pertama adalah kita melayani untuk anak-anak yang usianya 6 sampai 12 tahun. Yang kedua kita juga melayani untuk dewasa 12 tahun ke atas. Itu dengan jenisnya adalah kita berikan Pfizer. Yang anak-anak tadi kita berikan Sinovac. Terus yang ketiga kita juga melayani untuk masyarakat yang dia ingin vaksin yang kedua. Mungkin dia baru vaksin pertama, saat ini vaksin kedua kita layani juga. Nah, jenisnya adalah tergantung dari vaksin dia yang pertama apa. Kalau pertama Sinovac, kita akan memberikan Sinovac. Kalau dia itu Pfizer, kita akan memberikan Pfizer juga. Nah, yang keempat, ini yang paling banyak animonya, ini adalah kita memberikan booster atau vaksin yang ketiga. Ini kita memberikan Pfizer. Nah, Pfizer itu adalah yang jenis vaksin pertama dan keduanya Sinovac. Kita berikan yang Pfizer ini. Walaupun dosisnya cuma setengah dari dosis yang biasanya. Gitu. ini kira-kira sampai kapan Om acaranya ini? Kita akan selalu menyelenggarakan di setiap hari Sabtu. Sampai setiap Sabtu kita akan memberikan terus. Sampai nanti kira-kira animonya itu sudah tidak banyak. Jadi kita akan mencoba, kalau memang ternyata itu animonya banyak, kita akan selalu memberikan. Kita melayani masyarakat, dan saat ini contohnya yang mungkin Mbak lihat sendiri, ini animonya cukup banyak banget. Bahkan pertama kita hanya membuka kuota 1 jamnya itu cuma 80 orang. Ternyata waktu kami membuka layanan vaksin yang pendaftaran online, jam 9 kami buka, itu jam 9:20, itu sudah habis. Jam 8 kita kasih kuota 80, jam 9 kita kasih kuota 80, jam 10 kita kasih kuota 80, jam 11 kita kasih kuota 80, cuma 20 menit habis. Akhirnya kami diprotes masyarakat untuk menambah kuotanya, akhirnya kita tambah kuotanya. Sekarang 1 jamnya itu 100. Jadi saat ini kita yang online ini ada 400, terus yang jam 12 sampai jam 1 kita membuka yang on the spot, yang gusu. Rupanya gusu mungkin kayaknya juga akan banyak juga di sini. Gitu. Melayani ya? Melayani, kita melayani semuanya.